Suara 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Suara hadir kembali Nanda tentunya dalam podcast On The Spot Pojok Pintar. Dan spesial juga di kesempatan hari ini ya, Nanda ditemenin sama Bu Uswa sebagai Kepala Madrasah dari MI Unggulan Sabilillah Lamongan. Iya. Mungkin Bu boleh disapa dulu Sobat Suara yang udah nonton di kesempatan hari ini. Selamat pagi untuk pemirsa penggemar Prameswara yang berada dimanapun. Salam edukasi dari kami MI Unggulan Sabilillah Lamongan. Oke, gimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, karena kalau nggak sehat nggak mungkin di sini begitu ya Bu ya. Oke Bu, kesibukan betul lebih sehat. Betul. Kesibukan akhir-akhir ini ngapain aja Bu? Masih tetap kami masih dalam keadaan mengedukasi anak-anak. Betul. Karena proses pembelajaran masih tetap berjalan. Iya. Insya Allah besok terakhir, tapi di MIUS masih belum berakhir. Oke. Karena ada program-program tambahan gitu. Apa tuh program tambahannya Bu? Program tambahan ada di pondok pesantren. Itu anak-anak kita edukasi bagaimana sih nuansa belajar di pondok itu gitu. Okay. Terus kedua ada Darus Keliling, itu masih ada, masih berlanjut sampai di akhir Ramadan. Seperti itu. Darus Keliling itu kemana aja berarti, ke desa-desa atau seperti apa Bu konsepnya? Kalau Darus Keliling yang kita laksanakan itu dari masjid ke masjid. Oke. Masjid satu ke masjid satunya gitu. Kita perkenalkan anak-anak bagaimana sih kalian itu nantinya kalau terjun di masyarakat. Karena kita itu madrasah, maka yuk kita bareng-bareng memeriahkan atau menyemarakan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran seperti itu. Oke, tapi itu untuk masjidnya memang ditentukan dari MIUS sendiri atau dari daerah mana aja lebih tepatnya? Oh gitu. Untuk masjid kita kolaborasi, Kak. Jadi sebelumnya kita kirim surat ke pihak pengurus ya, ke pihak pengurus takmir, apa berkenan nggak kita melakukan darus di sana gitu. Kalau diperkenankan ya kita bersama anak-anak ke sana. Oke, luar biasa. Dan itu berganti terus, tidak satu masjid, tapi berganti-ganti. Sementara ini kita masih di lingkup kota, tapi sudah mulai bergeser ini ke Madi. Oke. Itu mulai kapan Bu Darling itu, Darus Kelilingnya? Darus Keliling kita mulai dari pekan pertama Ramadan. Oh, berarti sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Luar biasa. Berarti itu setiap hari Bu, atau 1 minggu sekali, atau ada durasi tertentunya? Kita lakukan 1 minggu sekali. Oh, 1 minggu sekali. Di hari? Di hari Sabtu. Di hari Sabtu. Ya, di saat anak-anak tidak belajar atau tidak melaksanakan kegiatan efektif di madrasah. Oke, sepertinya kayaknya cukup ini ya Bu ya, cukup banyak kegiatannya begitu ya. Selain dari sekolah sendiri ya kan, dari akademik dan juga ada non akademiknya begitu Bu. Nah, gimana caranya untuk mengontrol anak-anak ya, apalagi zaman sekarang nih Bu ya, banyak banget beredar di media sosial kalau anak-anak sekarang itu agak susah mungkin ya untuk diarahkan karena memang kegiatan mereka lebih banyak main mungkin ya, atau mungkin udah terpapar sama yang namanya tren di media sosial. Nah, mungkin dari Bu Uswa ada trik khususnya untuk mengarahkan anak biar lebih disiplin atau seperti apa gitu Bu? Pertama karena kita itu di dunia pendidikan, maka kita kuatkan SOP-nya yang ada di madrasah. SOP itu kita terapkan, kita berikan yang namanya contoh dari guru, serta kita selalu mengingatkan. Yang paling utama adalah kolaborasi dengan wali murid. Jadi pembiasaan yang ada di madrasah itu harus dilakukan di rumah juga. Untuk membentuk anak yang disiplin, memiliki karakter yang kuat, itu tidak bisa berdiri sendiri sebuah lembaga pendidikan. Harus dua-duanya berjalan. Lembaga jalan, orang tua mensupport, insya Allah tujuan dari pendidikan itu akan berjalan. Gitu. Berarti kan kolaborasi sama orang tua. Tapi bagaimana Bu biar kita tahu orang tuanya ini benar-benar bisa ikut kolaborasi, atau di rumah itu kan kita kan nggak pernah tahu ya apakah dilakuin atau enggak gitu. Nah, itu apakah ada prosedur tertentunya atau mungkin surat perjanjiannya mungkin Bu, atau gimana? Yang pasti sebelum anak masuk ke MIUS itu kan orang tuanya pastinya
mendaftarkan. Betul. Nah, pada saat mendaftarkan sudah deal, sudah ikhlas, sudah yakin berada di MIUS pilihannya, maka kita sodorkan kesepakatan. Nah, di kesepakatan itu ada yang namanya 1 poin kerjasama mensupport semua kegiatan yang ada di madrasah, utamanya penguatan penguatan karakter dan kedisiplinan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada buku kontrol activity. Aktivitasnya anak-anak itu dikontrol. Jadi ada buku yang harus di checklist oleh orang tua, gitu. Dan itu dikontrol terus setiap hari sama gurunya, gitu. Ada 2 metode, ada yang berupa online, ada yang berupa paper. Kalau yang di online itu biasanya checklist, tapi kalau yang berupa paper itu semacam literasi gitu. Apa ya yang dilakukan anak gitu, perbuatan baik apa yang sudah dilakukan oleh anak gitu. Gitu. Jadi ada jejaknya begitu ya Bu ya. Tapi untuk paper dan juga untuk ngisi secara online-nya itu berapa kali atau mungkin kayak setiap semesternya atau ada waktu tertentunya begitu Bu? Tiap hari. Oh, tiap hari. Wow, ini berarti apa namanya di orang tuanya sendiri ini ya sibuk juga begitu ya Bu ya? Bukan. Jadi gimana? Mungkin di kelas 1-2 itu orang tua bisa membantu untuk mengisi sambil mengedukasi anak-anak. Gini nak, kalau paper itu harus dipahami ininya, kalau online begininya gitu. Didampingi kalau kelas 1-2. Tapi kalau udah kelas 3 sampai kelas 6 itu saya rasa anak-anak sudah mahir untuk mengisi buku aktivitas pribadinya, gitu. Wah. Karena udah terbiasa. Iya, luar biasa ya. Ini kan, apakah metode seperti ini di Indonesia begitu ya? Mungkin di Lamongan lah. Apakah sudah banyak yang menerapkan Bu atau mungkin di MIUS aja nih ternyata gitu? Kalau saya amati mungkin sudah ada, sudah ada. Cuma yang satu ini yang kayaknya belum. Literasi tentang apa yang dia lakukan sehari-hari itu yang masih saya kurang tahu sih, sepertinya baru MIUS deh yang melakukan itu. Luar biasa Sobat Robe Suara ya. Tapi Bu, kan setiap program pasti ada hambatannya atau mungkin aduh ternyata susah ya, try and error-nya. Nah ini awal dulu nih Bu, mungkin Bu Uswa juga bisa menceritakan susahnya seperti apa, karena kan mengontrol murid yang cukup banyak kan nggak gampang ya Bu ya, apalagi sama orang tuanya juga nih yang dikontrol begitu. Gimana Bu? Pasti itu hambatan tuh, kalau tidak ada hambatan tidak ada yang namanya kata sukses. Betul. Pertama yang kita lakukan itu kan penguatan literasi awal mula, kontrol itu sebagai literasi anak, penguatan literasi anak. Nah, ada hambatan yang pertama itu ada anak yang susah untuk meluapkan apa yang dia lakukan melalui tulisan. Betul. Nah, itu kendala. Tapi kalau udah tahu seperti itu, nanti orang tua bisa menyampaikan ke gurunya. Ustazah, si A ini dia melakukan perbuatan baik, sudah menolong saya pada saat cuci piring, sudah mau sholat tepat waktu, tapi dia belum terbiasa menulis secara baik gitu. Nah, itu disampaikan oleh orang tuanya ke guru. Nah, di saat ada komunikasi yang baik, maka guru akan memberikan pendampingan. Mungkin bertahap, tidak sebanyak gitu. Mungkin 1 kata, 2 kata, nanti naik lagi menjadi berapa kalimat yang indah, seperti itu kan. Wah, berarti ini kesabarannya harus seluas samudra begitu ya Bu ya? Kalau di tingkat MI pastinya harus begitu, sabar, tapi asik kok. Oh ya? Iya. Saya dulu tuh melihat anak-anak itu, aduh gimana ya, lihat anak-anak ini kok susah ya. Ternyata tidak, kalau kita sudah masuk dunianya gitu. Malah kalau kita tidak ketemu anak itu rasanya pusing, boring gitu. Aduh, ya kurang warna kayaknya gitu ya. Karena apa ya? Kalau saya katakan tidak nakal, tapi keaktifan anak itu membuat kita itu sebenarnya tersenyum karena lucu. Iya lucu. Tapi kan ada seperti kayak anak-anak yang dalam tanda kutipnya bandel. Nah mungkin dari Bu Uswa, sudut pandang dari Bu Uswa sendiri, kenapa sih mungkin anak-anak itu kok bandel atau mungkin kayak mungkin hiperaktif ya Bu ya, eksplor banyak hal begitu ya, tapi pada akhirnya juga aduh ini susah ya untuk diaturnya. Kira-kira kenapa Bu? Mungkin dari pandangan Bu Uswa yang sudah berpengalaman banyak nih ya. Oke. Kalau kami di MIUS itu tidak kita izinkan mengucapkan kalimat bandel, karena nggak ada anak bandel, nggak ada anak yang tidak bisa.
bagi kami anak-anak itu mampu, cuma butuh pendampingan. Gitu. Ada contoh, si A ini kok aduh aktif banget ya waktunya pembelajaran, tapi kok dia keluar ya izinnya 1 menit, diizinin 1 menit tapi kok nggak ada datang-datang. Nah itu kan salah satu dari anak-anak yang tidak patuh sama aturan gitu, kurang bisa menghormati guru karena waktu proses pembelajaran. Nah di situ caranya kita harus bisa mendekati. Karena saya rasa anak-anak seperti itu sebenarnya tidak dari dirinya, itu sebuah protes aja. Setelah kita telusuri biasanya itu satu, kalau kelas 1 kurang tidurnya. Ya, pada saat malam dia mungkin bermain atau diajak orang tuanya pergi sehingga tidurnya kurang, itu jadi rewel. Yang kedua, mungkin menu makanan paginya yang biasanya dia itu makan ini terus orang tuanya tidak bisa nyiapin, itu bisa juga jadi rewel. Yang ketiga, yang sering kali terjadi adalah terlambat. Anak kecil itu kalau terlambat itu yang bikin bad mood dia sampai siang. Nah, jadi orang tua harus memahami, utamanya guru. Kalau udah tahu anak ini terlambat, maka segera untuk dirangkul. Nggak apa-apa terlambatnya bisa diperbaiki besok. Besok harus lebih pagi ya. Gitu. Intinya gurunya harus merangkul. Luar biasa Sobat Profesor. Berarti ini aku bisa lihat ya, ternyata guru-guru di MIUS ini sabar-sabar begitu ya Sobat. Karena memang untuk ngontrol anak MI apalagi Bu ya, anak kelas 1 itu kan ya itu tadi aktifnya tuh lagi aktif-aktifnya anak begitu ya. Nah kalau dilihat dari program MIUS tadi nih Sobat Profesor ya, mulai dari bagaimana dalam tanda kutip ini tadi juga ngobrol parenting juga Sobat ya. Ini pasti outputnya juga nggak main-main ya sih Bu di MIUS. Nah program-program apa sih yang ada di MIUS yang itu menjadi ikonik banget atau yang paling unggul gitu di MIUS? Ya, untuk program yang paling kita jadikan brandnya, brand utama kita itu adalah kelas excellent. Nah, karena kami berpikir begini, kalau Smart Holiday itu orang akan bisa nyontoh, gitu. Tapi ini program yang berbeda. Program berbeda ini kita terinspirasi dari 3 program. Yang pertama adalah program excellent. Program excellent kan percepatan ya, nah, akselerasi itu. Yang kedua adalah program bilingual, Cambridge. Nah, yang ketiga adalah kita tetap mengikuti program nasional. Dari 3 program itu kita combine, kita jadikan yang namanya kelas excellent. Nah, kelas excellent di MIUS ini sangat berbeda programnya dengan kelas reguler. Bukan kita membedakan antara kelas reguler dan excellent, pada hakikatnya sama. Cuma yang membedakan adalah capaian pembelajarannya dan konsep penerapannya saja. Gitu. Boleh dong Bu di-spill bedanya yang excellent sama yang reguler itu bagaimana konsep pembelajarannya dan juga bagaimana pencapaiannya gitu Bu? Oke, siap. Untuk yang kelas excellent itu capaian pembelajaran dari pemerintah itu dia tuntaskan selama 3 bulan. Yang 3 bulannya adalah penguatan minat bakat. Nah, kalau yang reguler itu dia mengikuti aturan pemerintah. Capaian pembelajarannya dituntaskan selama 6 bulan atau 1 semester. Itu yang paling terlihat ya. Dan di kelas excellent itu anak-anak wajib mengikuti tes psikolog. Ya, jadi kita udah tahu rekam jejak anak ini larinya nanti kemana sih, gitu. Di situ kita jadikan pemetaan untuk kita kuatkan sebagai bekal nanti kalau dia keluar sudah SMP, SMA itu kan ada peminatan ya, sekolah peminatan. Nah, dia itu sudah terarah dari dini gitu loh. Kalau di situ dia basicnya ke contoh kecil seni rupa gitu ya. Maka besok pada SMA dia akan masuk ke kelas seni rupa. Pada saat dia mahasiswa nggak usah bingung, saya apa ya? Dia pasti akan masuk ke universitas jurusan kesenian. Berarti untuk masuk ke reguler atau excellent itu sebelumnya berarti ada tes dulu Bu ya? Sebelum masuk berarti daftar, saat daftarnya begitu? Atau gimana? Untuk konsep masuk kelas excellent itu begini, karena excellent itu kita mulai dari kelas 3 sampai kelas 6.
Karena bagi kami kelas 1 dan 2 biarlah mereka asik dengan dunianya bermain. Ya, explore dulu ya. Iya, betul. Nah, pada saat kelas 2 di bulan Mei itu ada yang namanya jalur undangan. Oke. Jalur undangan ini kita lihat rekam jejak anak dari kelas 1 dan 2. Di situ rekam jejaknya kita petakan, oh anak ini kompetensinya baik di akademik, di non akademik baik, akhlaknya baik, maka masuklah yang namanya jalur undangan. Nah, di jalur undangan ini orang tua kita datangkan, kita berikan sosialisasi, kita paparkan apa sih yang namanya kelas excellent itu. Nah, setelah beliaunya udah paham, maka kita berikan kesepakatan. Mau masuk apa enggak putrinya gitu. Tetap ada komunikasi antara anak dan orang tua. Kalau orang tua memaksa anak enggak berkenan, ya itu kayaknya susah juga. Maka harus dua-duanya setuju. Begitu Kak. Luar biasa nih Sobat Profesornya, tadi perbincangan kita dari awal sampai akhir ini cukup tercengang juga nih akunya ya, karena ternyata untuk ngurusin anak-anak itu ternyata metodenya banyak sekali, dan dari Muse sendiri ini metodenya cukup efektif juga Sobat. Nah mungkin untuk Sobat Profesora yang mau tahu informasi lebih lengkapnya dari Muse seperti apa, kemudian juga mungkin yang ingin mendaftarkan, nah gimana bicaranya dan cari informasinya di mana? Oke, siap. Untuk tahu tentang Muse secara jelas bisa mengunjungi yang namanya FB kita, ada YouTube, ada IG, ada TikTok juga ya, gitu. Ada di saluran WA juga, itu ada semua aktivitas yang ada di Muse, selalu ada, setiap hari akan update. Untuk daftar monggo, karena ini masih ada waktu, karena kita buka ruang belajar yang kelima Kakak. Wow, banyak ya. Iya, yang kapan hari pada saat pandemi itu kan yayasan memberikan batasan untuk menerima siswa 2 saja gitu, 2 ruang aja gitu. Nah, alhamdulillah di tahun ini kita diberikan kelonggaran oleh yayasan untuk membuka ruang belajar lebih gitu. Dan terus silakan untuk bergabung dengan Muse. Bisa langsung ke sekolah kami, bisa melalui online. Oke, sekolahnya tepatnya di mana Bu tempatnya? Alamatnya? Tempatnya di Jalan Sumargo A1 Telogo Anyar. Oke, ini buat Sobat Profesora ya yang berminat boleh langsung aja mendaftar ke sekolahnya langsung atau bisa lewat sosial media dari Muse sendiri Sobat. Dan terima kasih untuk Bu Uswa ya, kita udah ngobrol banyak banget dan luar biasa, itu menjadi salah satu inovasi juga loh Bu. Ini tadi ngobrolnya juga dari ternyata anak-anak ini nggak ada yang bandel loh Sobat Profesora. Anak-anak itu kreatif ya dan juga aktif. Bagaimana cara kita untuk mengarahkannya seperti apa? Kita bakalan ketemu lagi dalam program podcast On The Spot Pojok Pintar. Jadi kamu stay tune aja dan kita pamit Sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.